Ya, halo kawan-kawan, selamat datang di Amarcord hari ke-24. Tapi mungkin saya ini dulu ya, minta maaf dulu karena rencananya hari ini tamu kami adalah Mardika Yuda, kolega saya di Forum Lenteng. Tetapi mungkin karena satu dan lain hal beliau tidak bisa berhalangan hadir, jadi saya pikir oke, saya akan tetap adakan ngobrol-ngobrol ini. Kebetulan kayaknya saya akan mengundang Anggraini Widiasi, salah satu penulis, juga dia adalah kurator di Archipel, selektor di kompetisi internasional Archipel. Sebenarnya dia udah tampil di hari kedua Amarcord ya beberapa minggu yang lalu. Tapi kayaknya masih banyak hal-hal yang bisa kita obrol ya. Karena kebetulan juga eh, mungkin mungkin saatnya sekarang Andrea yang akan lebih banyak bertanya pada saya. Kebalik ya, gue akan nanya lo ya. Nggak apa-apa kalau mau gue tanyain yuk, gue suka kok tanya-tanya. Ya nggak apa juga gitu. Jadi ya begitu. Jadi maaf sekali lagi. Mungkin nanti misalnya Mardika Yuda tiba-tiba bisa online, Nah, mungkin mungkin langsung hacep. ya. Mungkin kalau kalau tiba-tiba obrolannya mungkin sama Anggra juga udah kelar kayaknya. Ya kalau program Amarkot ini memang direncanakan di Instagram Archipel ini sebenarnya untuk ini nanya-nanya tentang apa pengalaman eh, bersentuhan menonton dari kawan bicara yang saya undang. Jadi sebentar ya. Jadi apa? Biasanya saya bertanya tentang bagaimana mereka bersentuhan sama film gitu. Sampai sekarang ini bagaimana hal tersebut? Apakah posisinya di diri mereka hari ini gitu? Apa? Kalau Anggra ini dulu memang gue sih inget kalau dia bilang memang dia sama sekali tidak atau jarang bersentuhan sama film atau nonton film waktu sebelum dia menjadi apa sih bergabung di Formula Lenteng gitu. Iya nggak sih? Sebenarnya nonton gitu, cuman ya yang ada aja gitu. Dalam artian Oke. ya yang di apa sih, yang produksi Hollywood, yang ada aja gitu. Bukan yang Yang ngulik luar. gitu, yang film-film bersejarah gitu, enggak gitu. Oke, Bahkan iya. gue cuman inget ya judul atau aktor, bukan sutradara. Hmm. Dan kebanyakan tuh karena TV sih, kan dulu kan kalau di program TV kayak bioskop Trans TV gitu kan dia suka Oh muterin iya. film-film ini ya, yang lumayan ragam. Nah, gue mulainya sebetulnya malah dari situ gitu. Bang apa ini rekaman bang? Terus juga nih kalau di ini. Nah, terus. Terus dari nonton di kayak bioskop Trans TV, terus kemudian di stasiun-stasiun televisi lainnya lah yang muterin film-film yang udah lama kan kayak gitu biasanya gitu. Terus kemudian dari sewa-sewa kaset gitu kan dulu zamannya kalau kita misalnya mau nonton film-film yang baru dan kebetulan gue tinggal di kota yang bioskopnya nggak aktif ya, cuman sampai Di mana tahun tuh? 2000-an awal di Pemalang. Gue kan Oke. hometown kampung halaman gue kan Pemalang kan. Di sana ada Hmm. satu bioskop. Tapi dia cuman aktif kayaknya sampai gue SD kelas berapa gitu, tahun Hmm. 2000-an awal gitu. Terus kemudian dia nggak aktif. Hmm. Setelah itu gue nonton film kalau yang new release gitu, rilis-rilisan baru ya di persewaan kaset kayak Ultradis, terus Hmm. Ezi, terus apalagi sih ya Ultradis sama Ezi sih terutama gitu kan. Hmm. Angkat Terus tangan habis kanan tuh itu maksudnya apa sih? ya tangan kanan gue susah megangin HP. Terus Oh, apa terus. iya dari situ sewa-sewaan. Hmm. Tapi gue sempet sih ada nonton di bioskop yang di Pemalang itu gitu. Dan kayaknya pengalaman sinema gue pertama kali ya di bioskop itu juga nonton Godzilla Oke. dulu. Nama Terus siapa ya? Oh, Rian. Rian siapa? juga Godzilla. Oh iya, Iya, yang film yang awal dia ingat dia tonton. iya Terus. itu gue inget banget tuh aneh banget gue nonton gambar gede banget gitu terus
gelap-gelapan gitu sambil makan donat gitu waktu itu gitu. Itu nggak terlupakan sih sampai sekarang gitu. Nah kemudian gue sering rewatch Godzilla lagi tuh di TV gitu. Yang menurut gue paling ngejembatani banget gue sama film ya malah TV sih, anehnya gitu. Karena program-program di situ. Baru kemudian zaman-zaman SMA sampai kuliah tuh Jaws gue males nonton, serem. Terus Tapi itu film favorit masa kecil gue tuh. Jaws. gue serem karena gue ngebayangin berenang di laut terus dimakan hiu gitu, males banget, gue nggak bisa berenang juga soalnya. Terus akhirnya SMA sama kuliah tuh mulai tuh baru pakai transfer USB, download sendiri, terus hard disk gitu. Tapi itu juga kayak masih yang ya yang available aja gitu, yang apa, yang bener-bener apa sih umum gitu, film yang mudah. Yang mudah gitu, yang mainstream mungkin, bisa dibilang permukaan gitu. Walaupun kemudian mulai kuliah tuh mulai ketemu yang mungkin kayak misalnya gue sempet tuh nonton Chinese Roulette, tapi gue nggak nyadar. Gue nonton di Kineforum gitu, iseng-iseng hampir, tapi kayak gue nggak nyadar gitu, gue nonton aja gitu, cuma kayak itu film hitam putih pertama gue kayaknya gitu, gue nonton aja, gue nikmatin, cuman abis itu udah gitu. Terus kayak apa, film Bread and Roses, punyanya si Ken Loach itu gue juga sempat nonton gitu, tapi ya udah gitu selintas aja gitu. Terus dan beberapa film lainnya nggak gue ulik lebih lanjut gitu. Nah baru memang pas kemudian bersentuhan sama festival film gitu, mulai bukan apa ya, basisnya Amerika kali, terus kemudian gue nonton film-film Eropa yang dari Jerman karena dulu sempet volunteer kan, kayak gue pernah cerita. Terus nah pengalaman volunteer itu kan yang ngebawa ke Archipel gitu, sampai kemudian ketemu film yang cuman ini apa ya, film kok bayang-bayang doang ya. Ini apa ya gitu. Terus gue filmnya siapa? Di kuratorialnya Akbar waktu itu. Apa, gue ingat banget tuh waktu gue ditugasin jadi reporter, gue penasaran kan sama festival filmnya Archipel gitu, filmnya apa. Terus gue datang ke satu program yang nggak dijatah gue gitu. Gue datang ke Erasmus waktu itu, muterin apa sih filmnya, gue lupa lagi judulnya apa tuh. Yang film-film kambing. Iya gue ingat. Filmnya tulis di blog gue. Gue inget sama sutradaranya, Pim Zwier. Gue sempet tuh nulis, nyatet impresi gue tuh soal film itu tuh, yang dan ada di blog itu, gue. Yang foto-foto. Sama satu lagi tuh yang tentang ini, cattle, hewan ternak. Dia ngeliatin foto-foto dari mulai dia diternakin sampai kemudian dia di pemotongan gitu-gitu. Nah, gue kayak waktu itu gue mulai kayak, ini apa ya? Gue bisa nggak nih jadi reporter nih di Archipel? Gue nggak ngerti lagi ini apaan. Terus tugas pertama gue kan Ruth Noack ya, keynote speech-nya Ruth Noack. Terus ada footage film Daisies ya. Itu gue kayak, ini apa ya? Ya udah deh, gue tulisnya gue deskripsiin aja karena gue nggak ngerti gitu. Dan ya udah gue tulis yang gue tahu aja. Gambarnya, karena kan waktu itu gambar filmnya. Terus sama karena waktu itu dalam situasi keynote speech, jadi ya udah gue ngeliput keynote speech-nya Ruth Noack aja. Terus kemudian waktu mulai ngeliput film sih yang kemudian jadi seru buat gue gitu. Waktu itu tuh kuratorial Akbar tuh yang gue liput, yang paling salah satu yang juga impresif buat gue. Gue sebelum masuk tuh gue denger Akbar ngobrol sama seorang lelaki tua yang kemudian gue kenali sebagai Ugeng. Terus mereka tuh lagi ngomongin orang, si ini bilang nih filmnya kayaknya nggak bagus jadi dia nggak nonton gitu. Terus dijawab Ugeng, soto ya, so tahu gitu. Si Akbar bilang, iya, padahal kan kalau kita nonton film, ya udahlah, nggak usah ada ekspektasi apa-apa lah, beban kepala dihilangin semua lah. Gue kayak,
kayaknya ini bisa apa? Gue coba pakai deh, gue kosongin aja deh kepala gue nggak tahu deh, udah masuk aja deh pokoknya deh. Hmm. Masuk, gue bener-bener yang, ini apa ya? Buset, ini film susah, nggak ngerti gue, udah lama, panjang, ngantuk kan gue. Hmm. Terus akhirnya ya karena gue nggak, ya karena gue taunya adalah yang gue lihat aja, akhirnya ketika gue menulis pun ya berbasis itu gitu. Dan gue sedikit tanya-tanya ke Akbar sebagai kuratornya, dan artikelnya akhirnya gue tulis ya bertanya-tanya sembari menemukan hal baru. Oh gitu. Oh bentar nih, gue mau memberi unjuk gambar. Lu bisa nebak nggak ini siapa? Mungkin buat Duha juga. Siapa nih? Itu lagi apa dan apa? Dia lagi megang batang. Tahu sih? Enggak, maaf, Siapa gue nggak dan mengenali gambar apa itu. Coba ini Duha, mungkin lo bisa. ini Ingmar Bergman lagi mengunjungi Seth Jaws. Ini adalah hiu hiu di dalam Jaws. Ya, itu gambar yang terkenal. Ah. Oh iya, ya terus nggak gue soalnya maksudnya pengen cerita apa sih Ingmar Bergman itu? Maksudnya lu udah pernah nonton film dia belum sih? Pernah yang, Biar tapi lu lihat. baru satu yang Winterlight. Oh Winterlight. Lu belum Ya nonton filmnya. Winterlight. Ini Oh, matanya tadi nggak kelihatan, yuk. iya iya itu hiu. Tadi Iya. Enggak, maksudnya gue ingat apa sih? Gue kan paling depan kalau beli DVD gitu, gue nontonin special feature-nya gitu kan. Nah, si Ingmar dia punya kebiasaan nonton yang rutin sampai umur berapa ya waktu dia meninggal? 80-an akhir atau 90-an awal ya? Eh, Pokoknya jam tiga sore nonton setiap hari ke bioskop. Kita ke bioskop gitu. Pokoknya dia jam 3 sore, pokoknya gue pasti ke bioskop, gue nonton apa aja. Dia ini sih, apa, dia banyak nonton film Hollywood sampai yang terakhir juga dia masih masih nonton gitu. Apa dan apa dia kan tinggal di suatu pulau, bukan ya pulau tapi kecil banget namanya Faro Island, itu tempat si Tarkovsky bikin The Sacrifice juga syuting di situ. Dia ya. kan banyak dia juga di situ kan banyak pakai krunya Bergman juga kan. Nah di pulau itu, di rumahnya itu dia punya satu set home theater yang udah kayak teater beneran sih, cuma ya tempat dikit aja gitu. Jadi pokoknya dia bilang, pokoknya bawain gua setiap bulan atau dia mesen gitu. Semua DVD sama laserdisc atau apapun yang ada gitu tentang film ini. Dia punya request tuh. Biasanya setiap bulan tuh kayak ada berapa ratus DVD ya beneran. Gue nonton di itunya. Dan apa? Kalau lu baca-baca ini apa sih? Lu browsing-browsing itu dia punya itu terkenal quote-quote-nya dia yang ngomongin tentang sutradara lain. Oh iya, Iya, menarik. kalau ya misalnya kayak yang paling gue inget tuh dia ngomongin siapa sih Godard gitu. Pokoknya dia nggak demen banget kan sama si Godard, film-filmnya Godard. Dia bilang apa? Dia bikin film buat apa sih? Buat kritikus film doang gitu. Pokoknya terlalu cerebral bla 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 gitu. Coba maksudnya kan kalau kalau gue mikirnya itu kan eh, apa sih? Kalau apa sih kalau seniman gitu kan biasanya dia punya perspektif yang kuat terhadap satu hal atau suatu pendekatan yang memang sudah dia jalani dari lama. Tapi gue selalu suka ngebacain, gue paling demen itu ngebacain pendapatnya sutradara ini terhadap sutradara itu. Kayak gitu-gitu. Ah, Iya, itu kan kayak ngobrol. Ya ngobrol-ngobrol. Lu demen apa sih? Lu yang gak lu demen apa gitu. ya lu Terus sering cerita tuh ke gue tuh soal apa sutradara siapa, terus ngomongin karyanya siapa gitu. oh. Terus Yang tadi terakhir sampai kayaknya mana? lu pernah cerita apa sutradara soal si Ingmar Bergman, ngomongin soal sutradara-sutradara yang dia sukai terus gayanya apa. Kayak terakhir lu Iya, pernah ini deh cerita ke gue soal si Misoguchi yang mengagumi Ozu, Ozu. iya bukan? Iya, Ya kan iya, ya. iya, iya, iya. Karena ya kebetulan mereka dari ini yang sama ya. Dari
apa sih periode waktu yang sama ya. Tak dan mulai bikin film dari zaman film bisu gitu dari tahun 20-an sampai 50-an. Iya, Ozu lebih lama dikit sih. Sampai tahun 62 apa kalau nggak salah. Iya, tapi mereka kan bersama di dalam waktu periode yang sama. Nah, tapi apa sih? Ya, tapi kayaknya gue udah berkali-kali ngomong juga kalau apa sih si si Mizoguchi mengagumi mengagumi gitu. Tapi ada apa sih? Tapi apa? Mungkin kalau tapi kan maksudnya setelah tahun 60-an itu kan kalau di sinema Jepang itu gue nggak tahu deh. Oh, lu udah nonton Oshima ya waktu itu ya? Filmnya Oshima ya? Nagisha Oshima. Iya udah, yang Boys. Yang Boys ya, Shonen Ya, gitu. Nah, Shonen ya, iya Shonen. Oshima itu kan dari wave baru, gelombang baru itu menarik sih di Jepang. Dia tuh kan gelombang Japanese New Wave itu datangnya cukup berbarengan sama French New Wave itu karena tahun 50-an akhir gitu. Ada Hmm. namanya ada Oshima, ada Yasuzo Masumura gitu, ada Yosohei Imamura, terus ada Seijun Suzuki, Sohibamura. ada Kiji Yoshida dan teman-temannya gitu. Ya dia mereka 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 memang ini pengen apa sih refresh sinema Jepang tuh nggak berbeda sama Ozu, Kurosawa, Mizoguchi dan Mikio Naruse kayaknya tuh sama semua. Hmm. Nah mereka mulai ada beberapa yang paling menarik buat gue sih Yasuzo Masumura ya karena dia juga sempat kuliah di Itali di sekolah yang katanya sih Fellini, Conti sama Antonioni itu adalah salah tiga apa dosennya dia gitu. Salah tiga. Dan dia udah bermain pas dibikin film Jepang udah ngomongin ini ranah sosial realisme atau ngomongin yang langsung ngomongin ke masyarakat yang grassroots gitu. Film-filmnya menarik banget dan karakter-karakternya gue demen banget. Apa sih cara dia membuat karakter itu kayak punya kegilaan yang nggak peduli dengan apa. Pokoknya gue punya passion atau terhadap sesuatu, bisa terhadap orang gitu. Iya, bisa terhadap orang, bisa juga terhadap benda gitu. Ya, yang paling menarik kemarin sih gue cerita dikit ya pas sama siapa sih si Faiz gitu ya. Yang paling gue demen tuh filmnya Red Siapa? Angel atau sama Faiz yang dari Jakarta Cinema Club yang Ya, gue ya, Faiz. yang paling gue demen tuh filmnya Red Angel itu tentang seorang suster di perang Jepang Cina waktu itu tahun 30-an kan ya. Iya nggak sih perangnya? Hmm. Iya, terus Apa? perang Jepang Cina tuh tahun 30-an. Hmm. Iya. Ada seorang perempuan yang waktu itu dia pernah diperkosa terus sama tentara terus tapi akhirnya dia kerja di ya ini kayak wajib militer gitu lah ya kalau lagi perang gitu atau dia kerja di situ gua agak lupa terus ya dia ini bertukar uh, dia apa sih menservis secara seksuali gitu tapi tapi dia menahan untuk tidak balas dendam. Karena menurut dia kalau dia balas dendam itu maksudnya dia cuma ini meminta darah berapa titik darah gitu untuk apa balasannya gitu. Makanya dia nggak mau balas dendam karena dia nggak mau terlihat sebagai balas dendam. Nah gue agak lupa tapi itu menurut gue kalau ingatku tuh bagus banget gitu. Begitu. Waktu itu Osima ceritain yang Boys. Waktu itu kayaknya gue inget waktu nonton sama lu kayak terkesima banget sama terkesima Osima. Wow. Iya, ya. Ya, gue inget itu waktu itu kita nonton Shonen itu barengan sama nonton Ken Loach juga kan. Oh, Pes ya. Judulnya ya Ya. Cats ya, ya. Kan kita ngebahas soal tentang ini kan. Gimana dia ngegambarin situasi Jepang pasca Perang Dunia II dan economic boom ya waktu itu ya. Hmm. Ya Kalau gue itu nggak film salah tahun ingat itu 60-an kan. kalau nggak salah. Nah, ya gue emang cukup terkesima banget sih oleh Oshima gitu karena apa? Gue jujur waktu itu nonton kan kepekaan gue masih lebih sebatas persoalan narasi ya. Narasi yang dibangun kan. Gimana dia ngegambarin soal apa penjahat kecil-kecil gitu kriminalitas di jalanan gitu terus kaitannya sama persoalan
yang apa sih, dia kan mikro banget ya, ngomongin soal masalah yang sangat besar gitu di sebuah negara, tapi lewat aspek yang kecil gitu, unsur paling kecil di dalam masyarakat, keluarga gitu, kemudian kejahatan di jalanan, dan itu juga kejahatan itu yang kecil-kecil gitu, tapi masif gitu loh, sampai pindah-pindah wilayah kan waktu itu digambari di filmnya gitu. Terus Ceritanya tentang apa kemudian, dulu? Kenapa dia oh sampai iya, pindah-pindah wilayah? dia dia menjadi ceritanya satu keluarga kecil ini ternyata adalah sindikat mini pelaku kejahatan penipuan penabrakan. Jadi mereka akan si anak akan pura-pura ketabrak gitu. Kemudian nanti keluarga yang lainnya akan datang untuk nuntut biaya kesehatan gitu. Dan dari situlah mereka nyari keuangannya gitu loh. Dan ini sampai pindah kemana-mana gitu, karena kalau mereka menetap terlalu lama di satu wilayah kan akan ketahuan kan. Nah, saking masifnya kejahatan ini kan sampai kemudian di akhir dia masuk pemberitaan kan gitu kan. Ya ini kayak ngegambarin boom ekonomi, tapi masih ada ceruk-ceruk yang nggak kegapai gitulah, yang sampai munculnya tuh akhirnya kriminalitas kecil-kecil dan diolahnya di keluarga gitu, mikro gitu. Terus gue inget yang adegan di salju itu tuh yang impresif banget kan, Yuk, yang dia bikin boneka. yang bikin boneka gitu. Gue cuman inget adegan saljunya itu gitu, kemudian terus gue lupa kemudian yang persoalan yang muncul di sana tuh untuk menggambarin bendera kan ya, bendera Jepang ya. Itu sih untuk yang si Nagisa Oshima ini. Tapi sebetulnya kalau ngomong-ngomong film-film Jepang yang banyak nempel, itu film-film Jepang yang lo perkenalkan ke gue gitu kan, sejak di Forline yang nempel di kepala sebenarnya si Misoguchi sih, karena banyakan Misoguchi kan yang apa diperkenalkan ke gue gitu. Terutama sih ini yang lagi barusan gue tonton sih. Kenapa ya? Mungkin karena ini kali, sebetulnya tunggu, lu udah nonton yang mana aja? Yang mana aja? Ugetsu, Story of the Last Chrysanthemum, terus kisah bunga seruni terakhir. Terus sedih banget gitu. Terus sama satu lagi tuh si ini Shansho the Bailiff. Itu sama udah ya. Oharu ya? Shansho. Oh ya, Love Oharu. Iya, kenapa tuh nempel banget? Cewek. Jadi ya, apa karakter utamanya cewek? Kenapa? Ini sih cara dia ngomongin misalnya perspektif tentang posisi, gue nggak mau ngomong masalah, tapi posisi perempuan gitu di dalam suatu situasi sosial masyarakat itu caranya dia mengungkapkannya tuh menarik gitu. Dia kayak bisa ngomongin posisi itu, kalaupun dia mau mengkritik tuh kritiknya dengan cara yang sangat sangat baik gitu, dan sebagai sutradara laki gitu untuk ngomongin persoalan itu oke banget. Tapi di luar itu semua juga, misalnya kayak Story of the Last Chrysanthemum ini gitu. Kan tadi pagi gue baru nonton ya, Yuk ya. Dan tapi gue lu udah bilang nonton sama lo, sebelumnya udah nonton gitu. Yang gue waktu impresi pertama kan, gila nih orang, agak ada close up tapi bisa nyalurin bisa mengkomunikasikan permasalahan. Berikut juga dengan gambaran psikologis gitu, karakter gitu. Nggak ada close up sama sekali, padahal kan seingat gue gitu. Terus kemudian waktu kali kedua nonton, yaitu tadi pagi gitu, gue kayak, tracking shotnya ini ya bagus banget gitu. Terus kan lo bilang, iya tapi tracking shot itu tuh apaan tuh sebagai sebuah kode visual. Nah langsung tuh gue pantengin banget tuh nontonnya, ini apa ya gitu, gue tonton gitu kan. Karena gue juga lagi pingin bisa mengamati lebih jauh gitu soal posisi kamera gitu, medium film gitu. Gue pingin bisa membahasakan itu dengan lebih baik gitu. Terus
setelah gue pikir-pikir gitu nonton lama gitu sambil mikir gue jujur aja tuh, oh ini guys-nya tuh kayak guys penonton lagi ngelihat kabuki ya, jadinya gue jadi mikir gitu terutama yang Eh, tracking shot waktu dari dalam parit itu, yang waktu eh, dia ngelihat adegan si apa siapa sih nama ceweknya, otaku otoke. eh oke ya pokoknya si perempuan gitu dan si Kiku itu jalan kan tracking shot dari bawah gitu kan ngeliatin ke atas gitu, Oh. terus eh, saat ke belakang gitu kan kita beberapa kali ngeliat kabuki gitu, terus kemudian pertunjukan kabuki yaitu pertunjukan tradisional Jepang gitu, terus kemudian kita ngeliat kehidupan sehari-harinya mereka gitu. Gue jadi rasa ini kayaknya tatapannya kayak tatapan orang yang lagi nonton kabuki itu sendiri gitu. Dan setelah gue Oh. inget-inget adegan-adegannya gitu, kayak misalnya adegan saat si Kiku ada di tempat prostitusi gitu, terus kemudian perempuannya yang beradu perhatian dia sambil lehernya bergerak-gerak kayak ular, kayak lukisan ukiyo-e gitu. Gue pikir ini kayak kok, oh ini kayak mirip ya ke antara kabukinya sama filmnya, jadi gue kayak merasa kayaknya mungkin yang dibicarakan si Misoguchi dalam teknis kameranya itu bukan cuman teknis aja gitu, bukan cuman ngegambarin ruang, bukan cuman gambarin ruang dan posisi gitu, tapi kayaknya juga membicarakan soal si kabuki itu sendiri gitu. Dan menariknya kan dia ngomongin soal posisi para perempuan gitu, si perempuan yang ada di belakang Kiku ini yang sangat memainkan peran penting di kesuksesannya Kiku gitu, dan bahwa si Kiku cuman bisa berhasil gitu jadi seorang pemain kabuki yang tersohor saat dia berhasil memerankan peran perempuan gitu di kabuki gitu. Sementara kita tahu kabuki sejak 1600-an kan jadi seni yang sangat cowok gitu karena hanya dimainkan oleh para lelaki gitu kan. Jadi kayak lo ngomongin sebuah permasalahan, posisi karakter-karakter tertentu di dalam socialscape kita gitu, tapi dengan cara yang sangat sangat baik, sangat halus, sangat mengalir gitu. Bahkan karena gue mengalami sebagai orang yang nonton, ya udah nonton aja gitu, gue nggak mikir lebih jauh kadang gitu kan, ya gue bisa merasakan itu gitu. Terus kemudian sampai kemudian baru layar berikutnya untuk ngebongkar pelan-pelan gitu gimana kameranya bekerja untuk ngebangun itu tuh juga dapet gitu. Jadi gue suka banget. Yang kemudian Oh. Ugetsu juga kan. Oh. Ya. Ugetsu gue baru nonton sekali sih. Oke. Jadi selalu karakter sentralnya perempuan ya. Ya apalagi kalau di Chrysanthemum itu gimana? Ya cowok memerankan peran cewek dan suksesnya eh, di atas penderitaan cewek-cewek. Gitu. Tapi optimis gitu loh. Iya, Tapi gak tahu kenapa gue ngerasa optimis. apa sih mungkin iya kalau yang apa gue pernah inget gue pernah baca gitu si Mizoguchi tuh pernah ngomong oh ya dia kayaknya memang sangat sebagian besar malah semuanya kali film-filmnya tentang karakter ceweknya itu sentral banget gitu. Dia pernah ini waktu dia memang dari keluarganya itu dia kan dari keluarga miskin banget tuh. Itu keluarganya saking harus sampai menjual kakaknya jadi geisha dulu tahun 20-an atau sebelumnya gitu 1911-an gitu. Nah terus dia pernah ngomong gini apa sih kan ditanya kalau bisa sih bikin film karakter perempuan sebegitunya gitu sampai lu tahu banget sebegitunya. Terus dia bilang gini apa sih lo nggak akan bisa mengerti membuat film tentang perempuan kalau lo nggak punya bekas luka kayak gini gitu. Itu dia nunjukin punggungnya. Jadi itu dicodet sama seorang geisha gitu. Pantesan ya gitu. Lo harus dicodet dulu sama perempuan ya ternyata biar bisa bikin film sebagus itu soal perempuan. Oh dan kayaknya cerita soal kakaknya ini tuh yang somehow kegambar di Ugetsu deh kalau gue nggak salah inget deh. Karena waktu itu gue juga nyari soal ini tuh pas habis nonton Ugetsu kan. Gitu deh. Lagi ini sih ya. Nah terus apa sih kan gue juga inget ya lu baru-baru ini kan bukan baru-baru ini ya emang baru-baru ini ya lu lagi membuat program tentang apa sih sinema Jerman gitu ya
Coba mungkin lu bisa Hmm. memberikan. Oh ya, bentar. Mungkin kalau kalau pada bingung lihat publikasinya ada fotonya berkumis gitu terus foto ini. Kok ada kumisnya gitu kawan bicaranya gitu. Ya hari ini karena tamu yang kawan bicara saya yang harusnya menemani saya hari ini sedang berhalangan, jadi saya pikir ya kita ngobrol-ngobrol waktu itu gue ngobrol-ngobrol sama kolega gue aja Anggra Anggra ini gitu. Oke, lanjutin tentang program Enggak, gue bacaan lo lagi tentang lagi sinema Jerman lagi yang kenapa? gue lagi Bang Diki lagi ganti gender jadi cewek. Ya, bacaan lu gimana? Yang lu bikin program tuh sinema Jerman yang gimana sih? Coba garis besarnya dulu. Karena gue juga penasaran waktu itu. Oh, Karena lu nonton oh. filmnya tuh banyaknya banyak banget kan film-film Jerman itu. Banyak banget Ya sih apa enggak ya nih? sebetulnya, maksudnya kalau kalau dibandingkan sama jumlah sejarahnya ya sebetulnya yang gue tonton ya masih Ah, nggak cukup banyak menurut gue gitu. oh Yang gue gitu. tonton hanya apa sih ibaratnya yang pionirnya lah, yang baru gue tonton tuh yang pionir-pionirnya gitu, yang Hmm. dianggap ngebawa temuan-temuan dan berpengaruh gitu kemudian ke sinema pada umumnya gitu, baik sinema Jerman ataupun sinema pada umumnya gitu Hmm. kan. Rentang Sebenarnya kan waktunya? eh, Rentang waktu itu waktu mereka? itu gue kalau yang gue tonton sendiri kan awalnya tuh kan ya dari mulai tahun 20-an sampai ke tahun 2000-an awal gitu. Tapi kemudian kan gue Oke. saat gue mencoba membuat itu jadi program itu gue spesifikkan kan di tahun pasca Perang Dunia II sampai Hmm. ketika Perang Dingin berhenti ya, selesai gitu karena eh, waktu itu emang sedikit banyak tuh pengen ngelihat soal perkembangan apa sih ya perkembangan sinema di Jerman ataupun kemudian konteks sosial gitu pasca Perang Dunia Kedua gitu karena Perang Dunia Kedua sendiri kan juga dia banyak ya, ini sangat signifikan dalam mengubah konstelasi politik dunia gitu hari ini Hmm. sampai sekarang ini gitu bahkan gitu. Jadi pengen ngelihat, pengen ngerunut gitu secara tapi lewat film gitu, ngerunut Hmm. perubahan lewat film gitu. Karena ya nggak bisa dipungkiri gue ibarat orang yang lagi ingin tahu soal sinema dunia itu tuh gue masih baru jalan beberapa langkah lah dari ambang pintu gitu. Jadi Hmm. ya udah gue mulai dari ngerunut aja dulu gitu. Dan Hmm. bayangan gue pada waktu pikir itu adalah sebetulnya juga pinginnya misalnya gue selalu bilang ya seandainya gue nonton film-film ini waktu gue masih duduk di bangku Kuliah. kuliahan pasti Ah. akan sangat ngasih warna yang berbeda banget gitu. Hmm. Kemudian ya gue ngebayanginnya adalah seumpama ini untuk orang-orang yang di bangku apa di tahap-tahap awal gitu pingin kenal gitu. Kemudian gue mulai itu ya memang dari para pionir sih kemudian kayak Hmm. misalnya ya kalau nontonnya sendiri kayak kemarin tuh sempet yang cukup gue ngeh banget itu yang Der Letzte Mann, Last Love ya. Last Love oh Murnau. Ah. Itu sempet sempet gue tonton sebagai referensi sih. Oke. Uh, karena ya itu memang penting gitu kan untuk mau nggak mau untuk mereferensiin soal sejarah perkembangannya gitu. Kemudian juga apa? Tapi kemudian gue masukin ke kurasinya gitu. Kemudian kurasinya adalah gue masukin kayak misalnya ada filmnya Paroki gitu. Kemudian ada filmnya si Alexander Nugel. Google. eh sotoy banget ya Allah gitu ya itu kalau gue masukin karena mungkin di dalam perjalanan sinema Jerman ya jadi penting sih gitu makanya akhirnya gue masukin gitu untuk ngomongin konteksnya gitu kemudian sekalian gue buka catatannya ini gue juga ngerunut soalnya di catatannya terus kemudian juga ada filmnya si siapa Apa ini periodenya dulu Jerman New Wave, Jerman New Cinema yang banyak lo tonton? Kalau kalau ya yang banyak gue tonton waktu itu sih Jerman New Cinema kayak Fassbinder juga gitu kan. Cuman kemudian mulai mulai runutan waktu itu tuh di tahun 60-an kalau gue nggak salah tuh. Oke. Meskipun gue ngomongnya pasca Perang Dunia tapi nggak exactly dari tahun 45 gitu karena kemudian mulai
berkembangnya waktu itu dari tahun 60-an dari yang gue dapat di catatan-catatan gue gitu sih. Ya kayak film-filmnya Fassbinder, filmnya Kluge, terus kemudian Herzog, Farocki, terus ya rata-rata emang apa yang pionir-pionir sih yang kemudian gue ambil yang dianggap Oh. menandai pada waktu itu gitu. Gitu. Terus kalau kalau tadi nyambung sama Mizoguchi, ada yang lo tarik atau ada yang gimana gimana waktu itu kayaknya lu waktu lagi menyusun itu kan, gue masukin film ini karena lu ngomongin perempuan gitu. Hmm. Terus lu juga apa sih, sutradara perempuannya cuma ini gitu. Tapi kan gue juga waktu itu bilang, tapi kan ada beberapa yang memang banyak juga bikin film tentang perempuan. Itu gimana kalau nyambung sama Mizoguchi? Iya, Posisi gue mereka gue setelah sebetulnya nggak, perang. Gimana? gue waktu waktu nyusun itu pada akhirnya gue kayak gue tahu gitu pasti akan ada omongan-omongan soal memasukkan Hmm. itu gitu. Tapi pada kenyataannya kan emang situasi waktu itu ya yang banyak bikin film bukan para perempuan ya. Ada memang Hmm. ada beberapa gitu, ada memang beberapa dan memang gue masukin kan kemudian gitu. Cuman yang sangat apa yang lebih dominan itu gitu. Jadi gue pikir ya nggak ada masalah gitu gue nggak masuk sutradara perempuan toh pada akhirnya gitu saat saat banyak film-film Jerman itu juga yang tetap membicarakan persoalan itu gitu loh. Karena mau nggak mau kan kalau kalau kita ngomongin sebuah konteks yang lebih luas gitu pasti kan aspek-aspek yang kecil yang ada di dalamnya itu terbahas gitu kayak Kluge Kluge seorang sutradara laki tapi tetap membahas soal persoalan itu juga gitu loh. Hmm. Di film-filmnya dia gitu loh yang terutama aduh gue lupa lagi judulnya nih Amnesia nih Occasional Work of a yang Female Slave. itu Ya itu itu kayak favorit, bukan favorit sih, karena gue juga belum nonton banyak juga ya. Tapi gue pernah nonton itu Occasional Work of a Female Slave itu, kayaknya waktu itu gue terperangah gitu. Ya uh, coba tolong cerita. gue Ya itu sama gue pun Yesterday Girl terperangah kan waktu sih itu lo ngomongin, gimana gimana? uh, waktu gue nonton soal tadi apa gue takut lupa maaf gue parah Occasional banget Work of kalau a Female Slave. ya adegannya emang 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 sangat mengejutkan banget gitu karena Hmm. dia dia ngomongin soal persoalan pekerja apa ya perempuan gitu posisi posisi perempuan sebagai sebagai seorang eh, pekerja orang yang bekerja di ranah domestik gitu sebagai ibu Hmm. rumah tangga gitu kemudian dia disejajarin dengan persoalan saat dia di ranah profesi gitu bahwa dia sebagai rumah tangga dia harus menjaga kehidupan anak-anaknya tapi di satu sisi itu semua dilakukan dengan eh, mengambil kehidupan anak dari perempuan lain literally gitu karena Misalnya, si maksudnya gimana tuh? karena si karakter utamanya kan ibu rumah tangga gitu yang pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai dokter aborsi gitu kan. Oke. Eh, jadi literal banget gitu bahwa lo menghidupi Oh. anak dengan mengambil kehidupan anak dari Ah, perempuan lain itu literal oke. banget gitu. Iya, Dan itu dan scene-nya bekas banget adegannya tuh. pun literal gitu. Ah. Eh, Yang ada di meja, itu ada gunting-gunting itu di meja. dan adegan prosesi aborsinya itu sendiri kan. gue Ah, gue gue cukup shock sih waktu nonton itu gitu gue harus bilang shock karena ah, kayak oh my god gitu dan ah, itu di depan muka gitu in your face banget gitu persoalannya ah, gitu kan ah. kemudian apa posisi itu gitu yang kemudian eh, dari pekerjaan itu dia berubah gitu jadi seorang aktivis yang mengadvokasi persoalan sosial warga warga kelas bawah gitu Hmm, sama gitu bawah tanah terus gitu gerakannya gitu hmm, tapi selalu di dalam posisi yang apa rentan gue bilang hmm. selalu dalam posisi yang prekarius gitu rentan gitu kemanapun dia berada gitu gue penggambaran yang ada di filmnya Kluge yang gue dapat itu sih yang
film itu. Tapi kemudian kan dia juga bikin lagi yang Yesterday Girl, yang sebelumnya sih yang lebih awal Yesterday Girl kan di Nah, tahun itu gue belum 66 nonton kan. tuh. Itu tentang apa tuh? Yesterday Girl itu sebetulnya ngomongin soal si karakter utamanya ini tuh dia perempuan dari Jerman Timur gitu yang kemudian uh, kabur pindah ke Jerman Barat gitu dan mencoba menemukan kehidupan gitulah di dalam sistem yang baru gitu. Di sistem yang baru itu sistem Jerman Barat gitu. Tapi ternyata nggak semudah itu gitu untuk berpindah dari satu sistem ke sistem yang baru yang lain gitu. Dan akhirnya kayak dia harus misalnya kayak apa sih ngambil barang gitu nyuri gitu kemudian tinggal di hotel tapi nggak bayar nunggak sana sini akhirnya dia berujung terlibat persoalan kriminal gitu dan malahan dia akhirnya berakhir di sistem penjara gitu masuk penjara gitu dan dia juga hamil gitu hamil sementara si laki-lakinya itu punya keluarga sendiri gitu jadi dia harus membesarkan anaknya di penjara gitu jadi kayak posisinya posisi perempuan ini yang harus perempuan tapi kayak lebih general gitu bahwa lo berpindah dari satu sistem ke sistem yang lain gitu ternyata lo masih ada di dalam posisi yang precarious gitu yang rawan gitu itu yang Yesterday Girl. Kenapa Yesterday ya? Karena kalau yang gue inget ya yang kalau nowadays itu lo terikatnya lebih kepada sesuatu yang hari ini kali ya kalau nowadays. Ini kan kayak lo beban masa lalu si karakternya itu namanya tuh Anita. Anita ini ya ibaratnya kayak dia nggak bisa lari dari beban masa lalu gitu, beban hari yang kemarin gitu saat dia melakukan satu kesalahan di sistem yang sebelumnya gitu dia pasti akan diubek terus gitu loh. Kayak bayang-bayang dosa masa lalu yang nggak bisa dienyahkan gitu. Dan anyway kan gue pernah ngobrol sama Bang Hafiz salah satu yang jadi catatan penting tentang gerakan New German Cinema kan juga karena untuk berusaha membicarakan ulang gitu tentang permasalahan masa lalu, memori masa lalu Jerman yang nggak kelar gitu kan. Salah satunya itu kan untuk bisa ngomongin itu. Terus ya itu kemudian keluarnya di Yesterday Girl di situ. Terus kemudian dan ya ada beberapa lagi sih yang Kuluge yang sempat gue tonton gitu. Cuman emang yang kemudian gue suka gitu salah satunya yaitu tadi yang Yesterday Girl, terus Women Slave, terus kemudian yang satu lagi Ferdinand. Ferdinand The Strongman apa ya? Ferdinand Strongman. Itu lucu banget sih filmnya sih kalau lo nonton gitu. Itu kayak orang lagi ngeparodiin sistem gitu. Ferdinand ini kerjanya apa? Sampai dia bisa memparodikan sistem. Dia kerjanya tuh sebagai seorang Ferdinand Strongman gitu. Dia sebetulnya mantan prajurit. Dulu dia ikut perang gitu. Kemudian setelah perang selesai gitu, gue ngapain gitu. Itu kan pertanyaan yang sering dipertanyakan ya di situasi negara pasca perang. Nah kemudian dia jadi seorang ahli keamanan, ahli security gitu. Tugasnya dia adalah untuk memastikan keamanan, sistem keamanan di pabrik. Securing the factory gitu. Nah kemudian cuman obsesinya dia pada keamanan ini gitu justru menyebabkan ketidakamanan. Karena dia terus-menerus menguji itu gitu, memastikan bahwa ini nggak aman tapi dengan cara yang eksesif banget gitu, sampai ngeledakin fasilitas, ngerampok sendiri itu pabriknya gitu. Dan yang paling parah adalah saat dia nembak menteri kalau nggak salah yang lagi melakukan kunjungan ke pabrik itu hanya untuk menunjukkan bahwa nggak aman gitu. Dia menjadi pelaku kejahatan hanya untuk memastikan bahwa sistem ini nggak aman. Saking terobsesinya sama keamanan, dia justru menjadi sumber ketidakamanan itu sendiri gitu. Itu parodi sistem banget sih. Lu lucu banget gitu. Lu nggak mungkin nggak ketawa deh nonton Strongman Ferdinand karena lucu.
Mhm. Terus film-film yang lain apa aja tuh? Selain filmnya Kluge. Ada Fassbinder, Fassbinder. Iya. Fassbinder itu yang kemarin gue tonton, ada Ali tentu aja Ali, tapi Ali sebelumnya udah Oh, pernah ditonton bareng-bareng kan sama biasa kita. sih ya. Ah. Ali ya, Fear It's the Soul. Terus ini yang udah pernah gue tonton dulu aja kan. Ya, Hmm. terus Marriage of Maria Brown. Oke. eh Kenapa lu Mel ketawa-tawa? Terus eh apa? Fox and His Friends, favorit lu kan? Iya. Terus ada Ali juga sih Evie favoritku. Breeze. Oh, Kadzelmacher, Kadzelmacher, Kadzelmacher. Oke. Itu salah satu yang mungkin ini banget ya, Kadzelmacher tuh lu ngomongin lu bikin film tuh enak banget gitu kayaknya. Kadzelmacher Kenapa? Kenapa? apa ya? eh Enteng gitu, kayak kayak gue ngelihat eh lu bikin tuh nggak pakai banyak beban gitu untuk ngomongin misalnya persoalan lu sebetulnya kan bisa persoalan yang serius banget ya, karena Fassbinder kan ngomongin permasalahannya sebenarnya serius-serius banget ya gitu, kayak misalnya Serius. rasisme di masa itu, ekonomi gitu, terus Oh, ketakutan sama orang asing gitu, itu kan oh. bahasan yang berat ya. Tapi pas di Kadzelmacher itu jadi kayak film yang sangat stylish dan ringan aja gitu loh. Hmm. Ini eh film-film dia awal-awal dia ya. Oh. gue sempet sempet mikir nih film eh apa ya, terang banget sih gitu, terang Hmm. banget itu, cahayanya kayak berlebihan gitu, tapi kayak permasalahan-permasalahan teknis itu malah 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 jadi sesuatu yang stylish gitu untuk ngomongin persoalannya gitu. Hmm. Masalah rasisme itu diomongin dengan sesederhana, ini ada sekumpulan orang yang sukanya ngobrol satu sama lain, kemudian ada pendatang baru Oh, dari Yunani gitu, oke. dan kemudian mereka blunder sama orang ini gitu, Hmm. salah menginterpretasikan gitu, sampai kemudian jadi masalah yang seolah-olah lebih besar gitu. Itu udah sesederhana gitu doang gitu. Eh, Terus ya, dan kemudian itu kan kita lihat pembahasannya yang lebih apa sih, lebih puncak pas Ali ya, pas dia ngomongin soal persoalan Ya, migran. Oh, imigran itu rasisme. gitu. Oh. Ya kalau Ali mah bagus banget sih udahan pas binder. Terus apa lagi sih yang itu yang Oh, tuh gue dia sempat ini tuh. cerita tuh? Dia dia kan demen banget tuh sama sutradara Jerman yang hijrah ke Hollywood tuh tahun 50-an, 40 50 sih. Kan banyak ya. Tahun mulai dari tahun 30-an itu kan banyak banget tuh Tiga sutradara puluhan. Jerman. 30-an. Sutradara Jerman atau pembuat ya orang yang bekerja di film deh di Jerman yang pindah ke Hollywood itu ya karena tidak setuju dengan eh apa sih partai Nazi itu. Ya salah satunya Douglas Sirk. Ya banyak banget kalau lo mau petain tuh banyak banget karena gue kemarin baru nemu ada dokumenter yang gue tunjuk, gue bilang kalau itu ada Iya ya. dokumenter yang mewawancarai dokumenter TV Jerman tahun 70-an. Dia mewawancarain 80 pekerja film yang pindah ke Hollywood gitu dari tahun 30-an itu. Ya openingnya si Fritz Lang. Fritz, iya, Fritz Lang diwawancarain waktu itu dia udah tuh, waktu diwawancara sih kalau udah tua tuh. Apa eh ya kan ada Fritz Lang, ada Billy Wilder, ada Douglas Sirk, nah ada Ernst Lubitsch, ada siapa? Eric von Stroheim juga kalau nggak salah. Dan nggak Ada cuma sutradara kan kalau nggak salah di film itu. scriptwriter, ada kameramen, banyak banget. Makanya Hollywood tuh sangat terinfluence dari German expressionism kalau bisa dibilang. Nah, terus apa? Nah, yang salah satu si Fassbinder itu favoritnya dia itu namanya Douglas Sirk. Dia bikin banyak banyak bikin film tuh melodrama di Hollywood tahun 50-an gitu. Bahkan si Fassbinder itu pernah nulis satu tulisan panjang gitu tentang Douglas Sirk. Pointer-pointer pokoknya tulisan ini bagus. Nah itu Ali Firisol itu
dari filmnya Douglas Sirk judulnya All That Heaven Allows. Coba kalau lo bisa All That cari. Happen, All That Heaven, All That Heaven, Happen. Heaven, Heaven surga. Allows Oh, membiarkan Heaven gitu. Allows. Ya. 55 Filmnya udah ya? drama, iya. Filmnya udah drama banget. Itu tentang cerita ibu rumah tangga atau ya parubaya terus jatuh cinta sama tukang kebun kayak gitu. Dia ngomong kayak gitu-gitu. Ya, ya itu Nafas Bitter. Coba kalau lebih baca tulisannya dia tentang Douglas Sirk itu coba deh. Tapi gue ada sih PDF-nya. Terus film apa lagi Indra? Hmm, Herzog Oke. Ya dua nonton bareng ya. Fitzcarraldo iya sama apa? Sama sama Aguirre. Aguirre. Ah, iya. Itu Ini kayaknya pas nonton gue banyak banget. nonton Hah? Lo nonton Herzog banyak kan? Herzog 60-70-an. kayak masih belum cukup. Ya masih sedikit sih yuk kalau dibandingin sama jumlah keseluruhan dia sih sebetulnya. Nggak sebanyak itu. Gue nggak mau. Apa? Soalnya emang masih masih dikit gitu. Ya Herzog tuh kan pertama kali kita nonton bareng itu kan di Akademi Archipel ya, kita nonton Fitzcarraldo bareng-bareng kan. Kapal dinaikin ke atas bukit, ke atas gunung gitu kan. Terus kemudian kan kita nonton bareng ya yang Aguirre. Tapi Itu yang itu dong, yang Even gue Dwarf Started Small. terpesona sih. Japan itu. Ya itu dulu gue nontonnya udah lama Nonton banget dan gue seingat gue sangat terganggu sama sama rebellious apa sih namanya rebel itu eh, orang-orang apa ya bilangnya apa bahasa Indonesia ya? Dwarfs itu apa ya? apa? Oh, yang ini Even Dwarf Started Small. Kan waktu itu lu kayaknya ini banget suka banget tuh. Lu Oh kayak iya. ya ya. Gue tuh nonton udah lama banget terus kayak gue udah lupa tapi yang gue inget tuh gue kayak nggak bisa connect gitu sama itu. Tapi memang filmnya mengganggu banget sih Yuk. Apa? Iya iya iya. Eh, Itu kan kayak gue mereka nggak, gue juga terganggu. iya, itu kayak mereka ada di suatu rumah atau institusi apa gitu, terus mereka merusak, iya terus ya gitu-gitu. Terus gimana gimana Itu gimana? itu mereka ada di satu tempat yang terpencil gitu. Karena Hmm, kalau lu apa kan tandus tuh wilayahnya itu kayak 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 cukup hmm, terisolir gitu, jauh dari mana-mana gitu. Terus mereka ada hmm, di institusi yang kayaknya institusi entah mental atau sesuatu yang berkaitan sama pendisiplinan sih gitu. Nah oh, terus si tapi khusus hanya untuk orang-orang dwarfs gitu. Jadi orang-orang kerdil. oh, oh, Jadi selama film itu kita nggak ada tuh ngelihat selain orang-orang kerdil kerdil itu gitu. Ya udah realita adalah terdiri hmm. dari orang-orang kerdil itu. Gue sih yang paling bahagia sih nonton itu sih. Pekerjanya kerdil juga. Iya semuanya semuanya gitu. Oke, Dan terus, dan di apa dan di film itu digambarkan gitu bagaimana kemudian orang-orang kerdil yang bermasalah itu mengambil alih institusi itu gitu. Si hmm, orang-orang yang justru punya otoritas gitu di sana kayak semacam disandra, mereka nggak bisa kemana-mana gitu. Dan uh, orang-orang kerdil ini selama mereka ngambil alih kuasa terhadap mengambil alih kekuasaan di tempat itu, mereka seperti ya udah bikin chaos aja di sana, bener-bener bikin chaos gitu. Kita sampai mungkin lo akan sampai mempertanyakan kali saat kita nggak nyaman nonton itu tuh hmm. nggak nyamannya tuh apakah karena lo punya pertanyaan bahwa even Kenapa? dwarf bisa seperti itu gitu, Uh, kan kocak ya judulnya. atau apa gitu It kan. started small. Dan ada tuh adegan yang yang Oh, dwarfnya tuh mau berhubungan seks satu sama lain gitu tapi nggak bisa naik kasur, oh. kasurnya tinggi. Oke, Jadi padahal itu institusi yang diperuntukkan buat mereka gitu. Jadi oke. bahkan eh,
ya bahkan desain di sana tuh nggak Oke. memikirkan sebetulnya tentang kebutuhan orang-orang yang ada di dalamnya. Desain sistemnya nggak memikirin sistem Oh, orang, apa kebutuhan orang-orang di dalamnya gitu. oke. Tapi itu Oh, semua diperlihatkan dengan kegilaan yang seolah-olah nggak manusiawi gitu, oh. kekeosannya gitu. Memang filmnya mengganggu banget, gue aja terganggu gitu. Tapi karena gue terganggu itu justru gue merasa wow. Oke. Oke, oke. Kita Cuman kita kita apa? Enggak, soalnya udah cuman mau 1 jam. feel Oh ya udah kita break dulu aja kali. Langsung langsung nyambung lagi ya. Heeh, heeh. Oke, ya Jangan kita sambung kemana-mana. jangan kemana-mana. Kita sambung lagi langsung dengan ngobrol bareng Anggra di Amarkot hari ke-24. Ya, langsung ya. Halo, ya, belum ya? Yuk, yuk. Ya, Nggak gue nongol ya udah muka gue ya? belum belum. Kenapa tuh? Nggak tahu. Gue out dulu Oh, kali, lo invite ulang. oke. Nggak mau muncul juga Ya. ya? Lu ini dulu close dulu deh. Coba lu apa sih matiin aplikasinya, lu matiin dulu. Aplikasi dimatiin dulu, lu join lagi. Oke, ya kawan-kawan, bareng lagi gua sama kawan bicara gue yang berubah hari ini. Kita balik di Amarkor hari ke-24. Tadinya rencananya kawan bicara yang gue undang Mardika Yuda, tetapi beliau berhalangan hadir. Jadi gue sekarang ngobrol-ngobrol sama Anggra ini Widiasi. Dia seorang penulis, dia juga kurator, dan dia juga salah satu selektor di kompetisi internasional Archipel tahun ini. Kita akan berbicara tentang project apa sih yang lagi dia kembangkan, project kuratornya, program-program tentang sinema Jerman yang lagi dia kembangkan. Tadi terakhir ngomongin itu sih, cuma belum kelar. Mana Anggra? Udah balik lagi belum? Halo? Nah, Udah? datang. Ya udah. Ya, tadi lanjutin. Oh, tadi kita ini ya, apa sih Terakhir lo ngobrolin ngomongin, Herzog. iya, iya. Terkait dengan program apa sih yang lagi lu susun, atau program ini ya, yang lo lagi coba selami tentang sinema Jerman dari era setelah perang ya, Perang Dunia Kedua. Ya tadi lo udah berbagi obrolan tentang film-filmnya siapa, Fassbinder, terus tadi Alexander Ruge. Kluge, terus Terus tadi kita lagi bahas soal Herzog ya. uh, Mungkin ini kali, sebenarnya gue kalau dibilang gue udah memahami banget tiap tiap orangnya gitu, gue bilang gue masih dalam proses gitu. Cuman hmm, uh, ada beberapa aspek yang kemudian sangat jadi impresif gitu dari setiap hmm, sutradaranya gitu, yang kalau gue dapat dari semua peta, apa dari sejauh ini gitu, nggak semua tapi sejauh ini nonton film-film dari New German Cinema itu, uh, cara penyutradaraannya itu loh, dia hmm, bener-bener distintif gitu satu sama lain gitu. hmm, hmm. Ya, Dia ada di periode waktu yang berdekatan gitu, tapi persoalan yang dibahas tuh juga sebetulnya satu sama lain tuh
mirip gitu, tapi cara Mhm. cara cara bikinnya itu bener-bener beda banget satu sama lain gitu. Mhm. Lo bisa ngerasain perbedaannya gitu. Ya Ada kalau di beberapa yang ini ya, kemudian, hmm, uh, atau maksudnya kalau kita nyambungin sama French New Wave itu kan mereka memang awalnya berdasar dari satu crowd yang sama ya, cinephile di hmm, Cinémathèque Française, terus mereka sama-sama hmm, nulis di Cahiers du Cinéma. Nah, Jerman kayak Cinema ini kan kayaknya memang berangkat sendiri-sendiri dan kebetulan dalam waktu periode yang sama itu ya kan hmm. mereka nggak terafiliasi sama satu geng gitu sebagai satu geng gitu. Terus terus. Walaupun mungkin kayak di beberapa info yang gue temuin apa Hmm. secara online gitu, mereka sebenarnya nggak jauh-jauh terlepas dari Manifesto Oberhausen ya, Manifesto Hmm. Oberhausen. Tapi nggak ya kayak misalnya Herzog, seingat gue tuh di bacaan-bacaan yang gue dapat dia nggak mengafiliasikan diri Nggak pernah dengan ngomong. itu. Nah, Bahkan dia nggak Herzog itu, mengafiliasikan, udah iya, sendiri Herzog aja. itu, iya, dan Herzog itu, lu coba cari ya, dia ngomongin tentang film lain itu nggak pernah loh. Lu cari deh. Oh Mungkin iya. ada satu. Misalnya dia cerita atau diwawancara, misalnya kayak Fassbinder kan dengan jelas gitu, dia ngomong kalau memang influence dia dari Douglas Sirk gitu, atau Hmm, misalnya kayak yang lain siapa gitu, si hmm, Wim Wenders itu dari film-film Hollywood tahun 40-50. hmm. Uh, nah, si Herzog ini jarang banget ngomongin tentang film lain. Sumpah, lu coba cari deh. Ya, ntar coba gue Kecuali cek lagi ini, deh. kecuali dia pernah ngomong satu kali itu dia, lu kalau nonton filmnya Jean-Luc Godard itu kayak nonton bagaikan counterfeit dari ini, dari good kungfu film. Gue inget itu doang. Dia pernah ngomong kayak gitu. Dia pernah ngomong kayak gitu. Itu satu sama dia ngomongin tentang filmnya Errol Morris. Errol Morris itu sutradara dokumenter Amerika tapi aktifnya bareng sama Herzog. Pokoknya dia suka filmnya Errol Morris, makanya si Errol Morris itu dia ya kerja bareng sama dia untuk bikin behind the scene dokumenternya Fitzcarraldo kalau gue nggak salah. Itu ada. Hah? Judulnya Werner Herzog It's His Shoe. Jadi Oh, kan dia pas lagi bikin Fitzcarraldo itu kalau nggak salah dia punya taruhan-taruhan gitu kan sama Klaus dia sering Kinski gitu ya. dia Ya dia sering suka banget gila, iya, bikin apa yang apa iya, dia sering banget kayak bikin apa sih ya tantangan apa nazar mungkin bahasa kita ya nazar gitu heeh, kayak kayak waktu yang di apa Even Dwarf Started Small itu kan iya, tempat iya, pembuatan filmnya tuh banyak semak-semak kaktus yang berduri gitu kan. Terus heeh, selama proses pembuatan film tuh kalau 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 apa di filmnya itu kan banyak adegan-adegan yang kayak membakar sesuatu gitu kan. Terus heeh, ngehancurin sesuatu gitu. Jadi nah pas pembuatan film itu tuh terjadi banyak kecelakaan gitu. Aktornya tuh sempet celaka 1-2 kali gitu. Nah pas kali keduanya gitu, terus dia bilang kayak gini, ini kalau misalnya pembuatan film ini bisa lancar sampai selesai, gue akan nggak ada yang celaka, gue akan melemparkan diri gue ke semak kaktus itu gitu. Nah terus dan dia pas selalu kalah. dan iya dan beneran dong filmnya tuh Heeh, lancar sampai akhir nggak ada yang insiden lagi kenapa-napa. gitu dan dia beneran ngelemparin dirinya ke semak kaktus itu gitu. Heeh, Terus di lain kesempatan gue lupa di pembuatan film yang mana gitu dia apa ada satu partnernya dia yang dia yakin sebenarnya nih orang tuh bisa bisa sampai kelar gitu ngerjain proyeknya tapi kayak banyak kendala-kendala gitu dan terancam nggak kelar gitu. Terus si heeh, Herzog bilang gitu, ini kalau lo berhasil ngelarin project ini gitu sampai akhir gitu tuntas gitu dan oke gitu gue akan makan sepatu gue sendiri gitu dan itu iya, dipublikasikan heeh, beneran dong gitu saat itu kejadian tuh heeh, dia beneran itu makan dimasak, sepatunya sendiri dimasak sepatunya gue nggak dimasak. ngerti. Ya, ya itu ada dokumenternya, yang bikin Errol Morris itu. Makanya gue bilang cuma 2 kali kalau nggak salah. Nah makanya mereka deket dari tahun 80-an itu. Makanya Hmm. makanya mereka berdua adalah produsernya The Act of Killing. Oh. Ya, The Act of Killing itu mereka berdua produsernya gitu. Eh, ya, ya udah gitu. Terus terus terus. Gila ya emang ya berarti berarti emang Nah, emang 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 gila ya. Nah oh, mungkin karena gila ini juga kali ya yang eh, sama tuh pas nonton filmnya Herzog terutama yang Aguirre hmm,
gue ini sih terpesona banget sih waktu nonton Aguirre itu sih. Hmm. Terus tiba-tiba gue pengen gue mau bikin film gitu. Kayak Edward Yang dong. Edward Yang itu bikin film gara-gara nonton Aguirre The Wrath of God itu. Sebelumnya Oh, dia iya adalah, ya. iya, sebelumnya itu kan dia ini, kayak Rian, Maksudnya insinyur komputer, beneran, kayak Rian. so Dia kuliah kuliah komputer kan? Iya, halo Ibu Ati, ya, halo mamanya Dini. Iya, Edward Yang itu berarti. kuliah 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 apa? Kuliah komputer di Amerika, balik-balik itu pokoknya nggak IT. tahu IT gitu. Terus nggak, kayaknya di Amerika dia nonton Aguirre de Ratapro, habis itu gue pengen bikin film. Gue padahal nonton Aguirre itu di layar komputer ya, layar Mac yang apa, Heeh, yang agak gedean gitu. Gue nggak kebayang kalau gue nontonnya di layar gede gitu. heeh. Kayak gue, Ya kan kita nonton di layar gedean di TV ya sini. kurang gede, kalau lebih gede lagi tuh gimana gitu ya. Oh ya, ya karena skala Ya. dan skop kameranya tuh. Soalnya tuh Coba waktu itu apa kita ya, nonton ulang kan ya? gue Kita nonton ulang sama siapa sih? Oh, Mika ya? enggak, itu nonton pertama kali. Gue nonton pertama kali. Mika juga Oh, nonton yang pertama pas gua kali. sama lo. Mika, gue, Oh, lo. oke. Oh, Heeh. oh, oh. Bertiga kita Waktu nonton Aguirre pertama kali waktu itu. iya, yang kayak terus kita ngobrol gila itu otokritik ke Jerman sebagai negara dan society kenceng amat ya. Iya gitu. Tapi Ah, sekenceng itu tuh tetap indah gitu. Itu gimana iya, dong, iya. yuk? Indah gitu. Tapi Jadi, siapa sih yang waktu itu lo nonton di apa di YouTube, si Zizek ya, yang sebel sama film Herzog? enggak, dia suka Lo Agire. suka? Cuma Criterion itu kan Criterion, di apa sih, yang menerbitkan DVD-DVD atau Blu-ray gitu. Hmm? Dia punya channel Criterion Channel kan. Dia suka ngundang filmmaker atau scholar atau penyanyi atau band-band apa gitu yang memang suka film, nonton film gitu atau sinetron, untuk Hmm. masuk ke gudang mereka, terus mereka dikasih waktu misalnya berapa menit atau 1 jam gitu, untuk lu ambil 5 film yang lo pengen apa aja gratis gitu, tapi lu Hmm. ceritain kenapa lo milih ini. Nah, si Zizek itu ini dia ngambil Fitzcarraldo. Dia bilang, walaupun gue Oh. nggak suka filmnya, menurut gue pretentious bla 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 bla, tapi yang gue suka dari DVD-nya Criterion ya dia ngiklanin juga sih, hard selling juga, nggak hard selling banget sih, karena dia bilang, karena Criterion itu lu kalau bikin DVD atau Blu-ray itu special feature-nya tuh sangat menarik, bahkan lebih menarik kadang-kadang daripada filmnya, contohnya ini Fitzcarraldo, dia Oh. bilang gitu. Kalau kata dia begitu, karena dia mau nonton dokumenter itu yang Werner Herzog, it's his shoe. Werner Herzog memakan sepatunya gitu. Hmm. Tapi kalau Dan film-film lain yang dia pilih itu kayak Chaplin yang City Lights gitu-gitu. Terus, cuman kan kemudian gue beberapa kali juga nonton nonton filmnya dia yang wawancara banget ya. Itu juga kayak apa ya? Somehow secara oh, bentuk tuh, Herzog heeh, maksud lo? heeh, Oke, heeh, heeh, filmnya Herzog eh, beberapa tuh ada beberapa kali itu secara bentuk tuh kayak kayak gue ngerasa wah beda banget ya saat dia bikin hmm. Aguirre, Fitzcarraldo, iya, Even Dwarfs That Small, sama yang film-film dia yang eh, Yang wawancara sekarang-sekarang ini dari banget tahun gitu. 90-an. Mm, Wawancara mm, mm, ataupun ini, dia kan juga ya wawancara, tapi juga voice overnya kenceng banget kan? mm, 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 Ya, mm, mm. persepsinya dia terhadap permasalahan atau subjek atau tentang tema yang dia lagi angkat Kuat banget. itu kencang banget, kuat banget memang. Memang dibilangnya juga ini narsisis gitu dibilangnya gitu. Tapi menurut gue ya pengetahuannya gila banget sih dia. Yang paling gue demen tuh Iyalah. film-filmnya dia tuh yang udah akhir-akhir ini, maksudnya yang udah nggak bikin fiksi. Mm, Walaupun dokumenternya voice over kental banget, yang mana pasti pakai skrip juga. Kalau definisi fiksi itu, iya, apa judulnya tuh yang tentang beruang? Lu udah nonton belum sih? yang beruang Grizzly belum Bear. gue. Grizzly. Grizzly Bear. Oh, non, Oh, lupa Grizzly iya, Bear. iya, dia Waktu itu dia tuh ngomongin, kenapa? ngomongin apa? Iya, ada orang, itu kayak dia dapat footage dan maksudnya dia dengar dari berita ada orang aktivis lah, aktivis lingkungan, aktivis
yang penyayang binatang gitu, yang dia tinggal sama beruang grizzly di Amerika bagian mana gitu, bertahun-tahun. Pokoknya dia dengan yakin kita harus dekat dengan alam, dengan kayak gini-gini binatang akan bisa, apalah mereka bisa, kita bisa hidup bareng mereka gitu. Dia pakai contoh yang paling ekstrim ya grizzly bear. Nah terus di beritanya itu itu dia terkenal banget. Namanya Timothy apa siapa gitu, lupa gue. Nah dia ngelihat beritanya ternyata si Timothy itu dimakan grizzly bear, makanya dia tertarik banget untuk bikin dokumenter itu. Mhm. Gitu. Iya, lu pernah cerita deh soal ini sih, cuman kayaknya gue belum Oh, nonton oh, oh. filmnya sih. Atau yang paling yang gue inget lagi, kayak deket-deket itu ini Cave of Forgotten Dreams. Dia ngomongin ini sih, tentang gua yang ada lukisan dari zaman prasejarah itu. Itu yang di Hmm, Prancis, yang dibilang tadinya kan lukisan gua tertua di dunia sebelum ternyata ditemukan lagi di Maros dan di tempat-tempat lainnya gitu. Terus terus nonton apa lagi Indra iya, dari program itu? kayak nggak ada habisnya sih memahami si Iya kan, pasti ada Herzog habisnya. ini. Soalnya sutradaranya juga banyak yang masih bekerja sampai sekarang gitu. Kan mereka Mm-mm. maksudnya adalah angkatan yang baru berbikin film 60-an akhir 70-an gitu ya. Ya sekarang itu ya kalau Paling yang lain lagi, hmm? yang lain lagi atau yang lu suka, yang paling lu favoritin dari program dari New German Cinema atau yang lu tonton ini yang mana aja? Kalau yang paling itu mungkin eh, rata semua sih gue sih. Cuman mungkin ada beberapa lainnya juga yang apa yang beberapa lumayan sering ditonton gitu karena kebetulan emang ada apa sih lagi berusaha berusaha ngulik soal itu gitu walaupun belum belum Hmm. keulik banget. Kayak misalnya ya Paroki, Oh ya, Paroki yang mana aja lo tonton? yang How Film-film to tahun Live 70-an in gimana? Oh, FRG, oke. eh How to Live in FRG, terus Before Vietnam, Hmm. Your Eyes, terus yang film-filmnya dia yang apa yang terbaru-baru juga sih yang kayak apa yang apa paralel itu, terus kemudian Hmm. yang seri soal ice gitu, terus apa videogram yang tahun 90-an, Oh, terus apa how to apa sih yang tentang shopping mall, oke. eh, terus kemudian soal tangan ada beberapa sih yang ditonton terus kemudian in comparison gitu-gitu. Karaoke waktu itu agak banyak ya Kak nonton karena memang emang 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 lagi waktu itu sempat berusaha untuk fokus nonton film-filmnya Faroki gitu untuk Hmm. belajar. Hmm. Yang Ya, waktu yang program lo itu, hmm? yang lo terlibat dalam proyeknya Faroki itu gimana tuh? Ya Mungkin waktu ya itu kan perlu, apakah waktu ada hubungan sama itu nggak? Jadi tertarik nonton? iya ya pastilah karena kan gue pertama kali tahunya juga dari situ gitu kan. Hmm. Eh dari memang untuk itu gitu. Belajar dulu gitu satu persatu gitu. Kemudian nonton ini orang bikin film tentang apa sih gitu kan. Apa Oh. sih yang pengen diomongin gitu. Terus kemudian sebetulnya waktu itu sih kita pinginnya adalah untuk memahami karya-karyanya Faroki dan apa yang coba dibahasakan Faroki itu terkaitnya Hmm. sama konteksnya kita gitu. Jadi nggak lagi soal parokinya gitu, tapi gimana Oh. narik benang merahnya gitu. Tapi sebelumnya ya kemudian akhirnya jadi nonton film-filmnya Paroki gitu. Dan apa ya, Paroki itu apa kalau kalau kita suka ngobrolin di sini kan sangat apa filmnya sangat ngomongin tentang media banget gitu lah ya. Hmm. Eh, Cuman mungkin kalau gue pribadi salah satu yang paling berkesan buat gue adalah dia bisa banget gitu loh bikin isai gitu, isai soal entah fenomena media, entah fenomena soal produksi gambar gitu, entah Hmm. persoalan yang ada di masyarakat tentang kelas pekerja gitu dengan cara yang canggih gitu dengan caranya dia Hmm. ngebedah lagi gambar-gambar yang udah ada gitu kemudian terus dia Hmm. rangkai dia kayak kolasein gitu
Terus dia kasih Dan dia memang konsisten kan, statement. metodenya begitu. Uh. Oh, gue ini waktu gue ke Jerman tahun lalu itu, gue kan ke Jerman Film Museum ya. Nah itu di Arsenal, ada bioskop Arsenal itu. Nah itu Mhm. si siapa? Waktu itu kan si scholarnya si Volker Pantenburg itu lagi bikin program tentang paroki, tapi itu film-film yang belum belum kelar gitu loh. Jadi ada dua film yang dia tayangin. Oh iya. Ada dua film yang dia tayangin, satu tentang behind the scene videogram, dan satu lagi tentang film ini. Nah ini yang satu lagi ini yang menarik banget, nggak ada subtitlenya. Gue sama sekali nggak ngerti, dan Oh, itu kan dia banyak filmnya yang wawancara kan, talking head gitu, kalau nggak yang ya dia wawancara di belakang orangnya, misalnya dia lagi nyetir gitu. Nah itu menarik banget walaupun gue kagak ngerti, tapi gambarnya kuat banget. Halo, Anggra, halo, 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 Anggra, halo, halo, halo. halo. Dah. Iya, iya, sorry. Iya, iya. Jadi waktu itu di Arsenal, Arsenal bioskopnya di Jerman Film Museum itu di Berlin, dia ada scholarnya Paroki Volker Pantenberg lagi bikin program isinya dua film. Ya satu tentang behind the scene videogram Einer Revolution, itu satu lagi tentang ini belum kelar, filmnya belum kelar karena dia kan, tapi dia gila sih, kayaknya setiap hari ngambil footage ya, atau Kayaknya pokoknya sih. terus itu tentang ini belum belum kelar dan gak ada subtitlenya. Itu menarik karena gak ada subtitlenya, gue gak ngerti sama sekali apa yang mereka bicarakan, tapi gambarnya kuat banget. Oh, Jadi pas udah kelar itu gue nanya sama ada teman kita Philip gitu. Kan dia nanya, gimana lo ngerti ya? Kayaknya sedikit sedikit gue ngerti. Jadi itu di gambarnya kayaknya kelihatannya gini, gue bilang itu kayak waktu Jerman Barat sama Jerman Timur ya abis tembak Berlin runtuh gitu ya, bersatu. Terus itu tentang perspektifnya dari sales sepatu Adidas. Iya, gimana mereka untuk memperluas pasar ke orang-orang yang tadi tinggal di Jerman Timur gitu, terutama di Berlin, Berlin Timur mhm. gitu. Nah, itu gimana dia menceritakan, atau pas lagi mereka menerima menerima ini ya, menerima pegawai baru gitu dari Jerman Timur. Dia menjelaskan, dia ini mencoba menjelaskan struktur dan strategi marketing menurut Adidas, suatu perusahaan yang Kuat banget lah itu. ya kapitalis gitulah ya, ceritanya gitu, idenya begitu. Terus dia ini menceritakan itu, dia mendadak ini strategi penjualan, strategi marketing, bla 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 gitu. Terus ada satu scene yang menarik banget ini. Mereka nonton Piala Dunia bareng, Jerman lawan siapa gitu. Nah itu scene-nya awkward banget atau canggung. Karena Karena ya karena kan mereka udah bergabung nih, pemainnya oh, bergabung, yang nonton juga bergabung, tapi gimana ya? Itu kayak yang sorak-soraknya tuh kayak yang canggung gitu, karena kayak bingung. Ya gitulah ya, kalau dulu kan sebelum bergabung kan Jerman Barat lebih ini kan, udah berapa kali dapat Piala Dunia gitu kan. Jerman Timur kayaknya enggak gitu. Begitu deh, coba gue bilang gitu. Lu oh berarti lumayan ketangkep ya gue bahasa, berarti visualnya kata si film itu. Ya yang itu yang gue dapet sejauh itu doang gitu. ini ya apa? Nah, Meskipun nggak pakai subtitle gitu, tapi ah, gambarnya tetap bisa nyampein isai yang dia ya, maksud gitu. ya. Karena kan kebanyakan eh, apa film film-film isai itu kelemahannya adalah kalau eh, isai lo diilangin gitu, apakah kemudian visual lo cukup bisa menyampaikan isainya kan kadang ya. Mhm. Itu jadi gue Cuman nanya ya, film Chris Marker yang Song Soleil bisa nggak ya kalau voice overnya dihilangin? gue belum pernah nyoba tuh.
Jadi kita hilangin subtitle. Kita tiba-tiba bermimpi mimpi aja ntar tuh nonton itu tuh. Hmm. Cuman apa ya, mungkin yang dari gue jadi mikir gitu, dari pengalaman nonton gue kan sangat eh, apa ya, dimulainya either dari program yang sifatnya sangat runut tahun gitu, atau yang runut filmmakernya gitu sendiri gitu kan. Jadi Hmm. ini sih apa, eh, ya apa sih, kadang-kadang luas banget ya gitu. Jadi satu sama lain sebetulnya kan saling saling berkaitan gitu. Kayak misalnya Hmm. soal cara pembuatan nonton lagi pembuatan film Faroque ini, gue somehow gitu waktu mulai nonton film-film dari Jerman ini, Jerman New Cinema ini, gue ngerasa nggak tahu kenapa kayak, bukan nggak tahu kenapa sih, tapi gue ngerasa berkaitan gitu sama cara pembuatan filmnya si Kluge gitu, karena Hmm. eh, Tapi ini dua-duanya. Jerman New Cinema berarti kan Jerman Barat aja ya, Iya, heeh, in a way. heeh, Iya. heeh, Ha, ha. heeh. Karena ya yang kemudian eh, masuk dalam bahasannya emang emang kemudian Jerman Barat sih. Azannya Hmm. masuk ya. Hmm. Hmm. Iya. Ya paling lanjut bentar. Terus Mm-mm. terus terus. Ya itu gue kayak jadi kayak melihat kalau untuk baik persoalan konten gitu ataupun cara cara kemudian ngulik gitu, cara ngebangun gitu, nah ngebangun narasi lewat visual gitu, lewat kolase segala macam. Ya gue ngerasa kayak Kluge sama Farok itu ada kesamaan gitu. Oke. Ada sesuatu yang sama gitu benangnya gitu. Walaupun ya sebetulnya sih nggak sepenuhnya sama juga. Oh. Eh, Dia kan iya si sih, Kluge lo udah sampai nonton film-film esainya juga. beberapa udah. Wah, Oke. tapi susah banget asli gue. Oh. Itu kan dia kan banyak apa di esai-esainya yang kemudian belakangan ini dia buat tuh, dia banyak mainan pakai ini loh. Tipe apa, mainan Oh. font digital. Terus gue bilang sama Rian, Rian kok gue filmnya kayak begini ya, apa no, mainan fontnya kan kayak begini ya, kayak gue ngeliatnya kayak janggal gitu loh, karena nggak apa ya, bukan nggak enak sih, tapi kayak kayak lo aneh gitu ngelihatnya. Anehnya tuh karena kayak nggak pas aja gitu. Hmm. Visualnya tuh jadi kayak nggak pas gitu loh. Dan beda banget itu dari waktu gue nonton filmnya dia yang di awal-awal gitu. Hmm. Atau mungkin gue aja yang nggak ngeh gitu. Belum. Tapi gue bener-bener yang, hah kok begini gitu. Terus Rian bilang, ya biasa, udah tuh orang tua gitu. Nggak tahu ya bercanda apa enggak tuh Rian. Rian juga responnya juga tua gitu. Iya kayak kemarin tuh gue kayak Rian, berasa didongengin om gue. Jadi gue demen. Kalau dia ngomong kayak tenang sekarang. Eh, gue suka tanya-tanyanya emang sama Rian sih gitu. Rian kok hmm. ini begini ya, kok ini begitu ya, gitu. Pak Guru. terus 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 film filmnya siapa lagi ya? Yang dari itu. Wenders, Wenders. Oke. Oh iya 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 iya. Wenders Tapi gimana? Oh. waktu itu nggak banyak karena banyak yang rusak kasetnya. Tapi gue Hmm. nontonnya ini, Their American Friends, Hmm. My American Friends, yang ceritanya tuh tentang apa, dari pertemanan gitu, kemudian karena ada deal-deal tertentu gitu jadi melakukan tindak kriminalitas gitu kan. Terus gimana ngakali untuk bisa lolos dari apa jerat kriminalitasnya itu secara lebih lanjut gitu. Oh. Uh, Ya mungkin dari semuanya tuh yang memang waktu itu gue sempat cerita ya sama Yuki, kok gue ngerasa yang dari semua sutradara pionir apa pionir Jerman sinema ini, kayaknya Wenders ya yang stylenya paling mendekati Hollywood, gue bilang kayak gitu kan ya Hmm. Hmm. kalau Hmm. gitu. Karena emang yang gue rasain itu gitu, tapi kan kemudian gue baru sedikit ya nonton Wenders gitu, karena ya waktu itu belum belum lanjutin yang lebih banyak lagi. Terus apa lagi ya, gue sekalian buka buka ininya sih, listnya gitu. Oh ini Margaret von Trotta sih, Oke. yang dia istrinya si sutradara juga, eh suaminya Siapa tuh ya? yang bikin film ini, aduh lupa lah gue. Margaret von Trotta, dia ini juga apa, suaminya sutradara dan bikin film yang cukup yang oke-oke juga sih. Margaret
von Trotta. Waktu itu filmnya tuh yang gue tonton Volker judulnya ini. Slondorf. Oh iya, Slondorf. Oh iya, lu Oh juga iya, nonton Slondorf. filmnya dia. Iya, Slondorf juga itu. Waktu itu nonton kalau yang Margaret von Trotta tuh Marianne and Julian itu gue juga suka banget sih. Oh, Eh, itu tentang apa tuh? kalau terus kalau si Marianne and Juliana itu ya sama sih, ngomongin tema tentang waktu itu tuh, pasca tahun 68 ya, eh, yang banyak aksi-aksi teror gitu, kritik sama sistem Jerman pasca Perang Dunia II gitu kan, eh, ngomongin soal beban narasi sejarah gitu, kritik gimana eh, memori soal peristiwa Holocaust itu gitu misalnya nggak tersampaikan gitu di dalam pendidikan gitu, jadi orang Hmm. terkesan hilang aja gitu. Dia ngeritik keras soal itu gitu, gimana beban itu tuh sebetulnya tetap turun menurun gitu, mau lo nggak Hmm. bicarakan atau enggak itu tetap turun menurun. Dan menariknya dia ngomongin ini tuh dari ini hubungan antara kakak adik perempuan gitu, persoalan keluarga gitu, kemudian Hmm. anak gitu. Dia ngomongin soal itu, soal masa lalu, ideologi gitu, Oh. dari ranah keluarga gitu. Mungkin karena apa, dan sensitivitas soal soal apa sih ya, soal soal eh, anak, persaudaraan perempuan gitu, pendidikan keluarga gitu, berasa banget sih di film Marianne and Julian ini gitu. Jadi ini ada dua saudari gitu, yang satunya tuh sangat 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 sebenarnya dua-duanya aktivis gitu, bedanya yang satu aktivis jurnalis gitu dan dia lebih moderat gitu, yang satunya lagi Hmm. radikal banget gitu, banyak sampai jadi buron karena banyak melakukan tindakan teror gitu. Dan waktu itu kan ceritanya kalau gue nggak salah ingat udah masuk tahun 80-an gitu, jadi kayak isu soal teroris di 68 yang kemudian Ria nyuruh gue nonton ini apa, Jerman Autumn. Film siapa tuh? Pas Binder kalau gue nggak salah ingat. Oh, Ya kayaknya untuk bukan. ngerti soal Oh. soal konteks peristiwanya gitu itu. Nah tahun 80-an tuh bahasanya waktu itu yang gue inget banget di film dibilang orang sekarang tuh udah ngomongin soal nggak ngomongin lagi soal insurgent ataupun teror gitu. Pembunuhan-pembunuhan itu udah lewat gitu. Kita sekarang lebih ngomongin tentang persoalan ekonomi, lingkungan hidup gitu, HAM Hmm. gitu. Jadi kayak ada shift gitu, pergeseran wacana gitu. Padahal si kakak, salah satu dari Marianne and Julian ini yang radikal ini kan kemudian masuk penjara dan mati gitu. Matinya tuh kayak Hmm. kayak nggak tahu itu beneran mati bunuh diri atau dia dibunuh gitu oleh hukum, oleh negara gitu, gue nggak tahu gitu. Terus nggak tahu kemudian yang satunya lagi yang jurnalis itu melakukan investigasi gitu, tapi kemudian mentok karena yang disampaikan di film itu oleh aparat negara gitu. Ya kita udah berubah nih, yang obrolan yang sekarang kita omongin bukan lagi soal memori soal masa lalu yang itu, soal terorisme udah nggak lagi, kita sekarang ngomongin ekonomi, HAM, lingkungan hidup gitu. Wah Hmm. itu gue kayak iya ya gitu, ya wacana tuh terus berganti gitu, tergantung kemudian yang dibawa sama rezimnya mau ngomong apa gitu. Nah terus menariknya lagi, si kakaknya itu ternyata kan pernah ngelakuin pengeboman gitu dan Hmm. punya anak yang diurus sama si ade gitu pas si kakaknya Oh. mati gitu. Nah kemudian anaknya ini ngalamin kejadian dijebak sama temennya, dibakar. Hah? Iya, terus kemudian anaknya selamat gitu. Oh. Eh, itu tuh jadi kayak kayak eh, bahasanya tuh jadi kayak beban dosa yang dilakukan di masa lalu gitu itu tetap turun gitu ke bawah gitu, itu tetap Hmm. membekas gitu sampai bawah sampai generasi berikutnya gitu. Jadi jangan harap lo melupakan persoalan masa lalu itu gitu. Itu Hmm. buat gue yang startling dari Marianne Julian itu sih, si Margaret von Trotta gitu. Sebetulnya si Volker Slondorf suaminya juga ngebahas hal yang kurang lebih mirip lah gitu. Karena kan emang Hmm. semangatnya zaman itu ya untuk berusaha ngomongin kritik sistem, ngingetin Hmm. gitu bahwa kita harus nih ngomongin yang dulu yang ada di masa lalu itu untuk konteks hari ini gitu. Ya sama si Hmm. Volker Slondorf ngomongin itu gitu. Cuman mungkin lebih Margaret von Trotta lebih masuk ke persoalan domestik sih.
Mhm. Ranah Oke. membesarkan anak itu kan domestik banget gitu. Oh. Oh, dan di filmnya Margaret Fontotta tuh ada footage-nya filmnya ini, Nightfall, Alan Rennie. Oh, Alarmnya. Oh, oke. Oh, Ya, oke. itu Oh iya. itu ada footage-nya itu gitu. Ceritanya Mhm. adegannya di situ itu lagi ditonton oleh anak-anak sekolah gitu. Dan yang menarik lagi tuh juga ngomongin gimana ideologi itu terbentuknya tuh asalnya dari mana sih gitu. Itu sesederhana dari nonton di sekolahan. Hmm. Oke. Nah, iya dia juga baru masih buat film kan si Margareta Fontrotta. Tapi terakhir tuh gue nonton Hannah Arendt. Itu menarik Oh juga iya, sih. Naren, gue belum nonton sih. Eh, iya, tadi lu bilang ya dia berangkatnya dari ranah domestik. Itu tentang ini menjelang sidangnya siapa kalau lo tahu salah satu eh officernya waktu zaman Holocaust itu namanya Eichmann. Eichmann itu disidang di Israel tahun berapa ya? 60 ke 50 gitu. Nah, si Hannah Arendt itu kan pernah nulis tentang itu kan. Tentang ya pokoknya terkenal deh itu termnya The Banality of Evil itu. Yang dia dia kan juga Yahudi kan si Hannah Arendt itu. Iya. Yang dia justru bilang ini si Aiman ini nggak dia yang salah, kenapa lu yang sidangnya dia itu korban sistem gitu, dia hanya menjalankan apa yang memang harus dia jalankan waktu itu. Mm. uh, Ya ngelihat persidangannya nggak bisa begitu pokoknya, terus akhirnya dia di ini kan dari orang-orang yang terdekat sama dia gitu pada uh, apa sih menuduh dia kok lu ini berbalik begitulah posisi lo gitu, keberpihakan lo gitu. Ya itu menarik tuh Mm. filmnya, biopiknya Ya, menarik. apa kayak ngomongin persoalan narasi masa lalu Jerman tuh emang emang gak ada habisnya sih, dan bahkan kan ini kayak banyak banget kan di film-film gitu, bahkan sebelum misalnya gue kenal karya-karya yang sifatnya sangat pionir ini gitu, sangat 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 apalah, eh, sangat penting gitu buat sejarah sinema gitu, yang misalnya gue nonton di yang ranah arus utama pun itu kan sering banget itu kan nonton waktu zaman SMA gitu, kayak nonton Boys in the Striped Pyjamas gitu. Oh, nah itu gue nggak suka Terus tuh. yes banget anjir. Iya, nah itu yang kemarin kemarin sebenarnya waktu sama Yosef gue tanya kenapa ya. Karena gue juga kurang demen tuh sama film-film yang ngebahas tentang Holocaust Hmm. dari sisi ini korbannya segini banyak kayak gitu. Hmm. Semacam itu The Boy in Striped Pajamas atau Schindler's List gitu, karena menurut gue apa ya, terus apa ya gitu masih ngomongin ya dulu korbannya banyak, maksud segitu aja gitu, suatu peristiwa yang kompleks terus kayaknya gue udah lama banget gitu. Pak Hmm. Bodar juga sempat bilang kan apa maksudnya lu udah gak relevan lagi ngomongin film tentang Holocaust setelah film yang Alarmnya itu Night and Fog Iya, gitu. iya. Oh. Ada tuh sebetulnya yang apa yang juga bagus sih dari perspektif tahanannya gitu. The Ninth Day, Oh, Wolfers apa? Londo. The Ninth Day. Oh, Ninth, oke. Ninth, hari ke-9. Oh. Itu ceritanya tuh soal seorang pastor gitu yang Hmm. ditahan jadi tahanan gitu. Dan dia akan dibebaskan cuma selama 9 hari yo. Disuruh balik Hmm. gitu ke, waktu itu dia baliknya ke Belgia kalau gue nggak salah gitu. Oke. Balik gitu hanya untuk membujuk ini, membujuk gerejanya dia agar berpihak kepada Nazi gitu. Nah di situ terus kemudian jadi kemelut kompleksitas peta soal dukungan gitu, terus gereja pada saat situasi Nazi itu gitu, terus psikologi seorang tahanan yang lebih kompleks gitu, karena kan dia bisa aja kabur tuh dalam waktu Hmm. 9 hari itu gitu, tapi dia Hmm. nggak, dia balik lagi ke camp tahanannya itu. Oh, itu Oh. kayak jadi tuh udah nggak lagi ngomongin soal jumlah berapa banyak yang mati gitu, tapi kompleksitas sistem yang ada di luar sampai yang ada di dalam, gue Oke. kayak dan Ninde itu si Slondov. Hmm. Oke. Oke, udah mau jam 5. Terima kasih Anggra yang sudah menjadi Yay. yang sudah menjadi mengganti kawan bicara saya yang tidak bisa Ya hadir Allah. hari ini. Terima kasih atas berbaginya tentang program yang sedang beliau susun tentang sinema Beliau. Jerman atau pengalaman-pengalaman menontonnya yang terakhir-akhir ini gitu. Oh iya, ya terima kasih juga kawan-kawan yang sudah menyaksikan dari tadi.
besok insya Allah datang. Kawan bicara yang gua mau undang itu adalah Pinkan Pola. Ya. Ini Cie, menarik karena dia juga apa dia bilang pas gue bilang lu ya hari ke-25 gue bilang gitu terus bilang, tapi kan gue bukan sinetron gitu ya tapi dia terlibat dalam ini ya suatu proses yang membutuhkan dia nonton banyak film dan dia juga seorang seniman performance gitu ya dan kebetulan gue juga pernah memberikan beberapa rekomendasi film-film yang karena dia selalu ngomongin apa sih biasanya tubuh perempuan gitu. Gue waktu itu memberikan beberapa rekomendasi film-film yang kayaknya lu bisa jadi bahan studi lo untuk berkarya atau apa gitu. Ya menarik gitu karena ya gue penasaran proses dia menonton banyak film selama 2 bulan terakhir ini membekasnya apa sih? Kayak gitu. Kan berarti dia ini ya uh, diva in the making. Kalau uh, bahasanya Scott apa sih? Diva in training. Diva in training. divine training, on Uh, training. on training. Oke. Okay. Ya terima kasih pada kawan-kawan. Sampai jumpa besok di hari ke-25 Amarcord. Selamat berpuasa di hari ke-24. Bye bye. Makasih teman-teman.